Welcome back everybody. Saudara semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya ingin memberikan informasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang selalu saya didorong untuk memberikan informasi mengenai hal yang sangat fenomenal ini, yaitu tentang sepak terjang Bitcoin. Begitu populernya Bitcoin akhir-akhir ini. Sudah banyak video-video saya sudah menjelaskan tentang bagaimana tentang kedepannya Bitcoin, ya, investasi di Bitcoin, resikonya, ya, manfaatnya, ya, dengan resiko yang besar terjadi tetapi tetap pertanyaan masuk tentang seputaran Bitcoin. Begitu antusiasnya mereka ingin mengetahui tentang fenomena Bitcoin ini. Karena harga Bitcoin yang setiap hari ya naik 10%, 20% ya, turun juga 10% tiap hari ya, harganya begitu volatile. Jadi Bitcoin atau mata uang cryptocurrency ini ya, dengan teman-temannya seperti Ethereum, Dogecoin, ya banyak, ada 100 jenis mata uang cryptocurrency sekarang ini. Tetapi yang paling pertama dan yang paling fenomenal adalah Bitcoin. Sini, Bitcoin begitu populer sekali. Bitcoin ini sampai dengan sudah mencapai harga tertinggi, yaitu Bitcoin terhadap US dollar ya, diperdagangkan di bursa komoditi di Amerika Serikat. Itu harganya sudah pernah sempat mencapai sekitar berapa minggu lalu ya, 68.000 US dollar ya. Dan harga hari ini yang saya lihat sudah turun sekitar, harga hari ini 56.000 US dollar ya, harga Bitcoin, mata uang kripto. Nah, untuk saya jelasin lebih lanjut tentang manfaatnya dan resiko kedepannya. Nah, pertama kali kita lihat dulu tentang sejarah Bitcoin. Bitcoin ini pertama kali muncul ya, dipopulerkan ya, ditemukan oleh seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto. Tapi pada perkembangannya ternyata Satoshi Nakamoto itu mungkin merupakan grup yang menambang Bitcoin ya, bukan nama perorangan ya. Karena sampai dengan detik ini dunia belum mengetahui siapa sebenarnya itu Satoshi Nakamoto, yang jelas siapa, dan sangat identitas yang jelas tentang Satoshi Nakamoto itu belum pernah terungkap ya. Oke, kita bicara tentang sejarahnya Bitcoin pertama kali. Jadi Bitcoin muncul, setelah itu baru dikenal sebagai ini namanya mata uang cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, sebelumnya pada tahun 1998 ada seorang namanya One Daily sudah mendeskripsikan tentang mata uang digital cryptocurrency ini. Itu di salah satu milisnya dia ya. Dia bicara tentang cryptocurrency itu pada tahun 1998. Namanya Wei Dai ya, seseorang ini namanya Wei Dai. Tahun 1998 di milisnya namanya Cypherpunks ya. Nah, pada perkembangan berikutnya, jadi Bitcoin ini muncul pertama kali dirilis, artinya go public ya, di publik ya, itu pada tanggal 3 Januari 2009. Nah, setahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2008, ya, setahun sebelumnya, Satoshi Nakamoto itu, ini kita bicara tentang sejarahnya. Jadi saya jelasin dulu tentang sejarahnya, mungkin dari sebagian yang belum mengetahui sejarah Bitcoin ini. Nah, saya bisa jelaskan di video ini sejarahnya, jadi Anda tahu sejarah Bitcoin, terus Anda sampai dengan hari ini ya. Mulanya itu dari yang namanya Satoshi Nakamoto. Dia melakukan penelitian ya,
Ah, dan dia merilisnya ke publik, ya. Dia mendaftarkan domain Bitcoin, yakni bitcoin.org, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2008. Nah, 2 bulan kemudian, ya pada tanggal 31 Oktober 2008, Satoshi Nakamoto menyebarkan penelitiannya ini di milis penggiat kriptografi namanya matchDAO.com. Di milis itu Satoshi Nakamoto menuliskan sebuah pesan, yaitu bunyinya, "Saya telah mengerjakan sistem kas elektronik baru yang sepenuhnya menggunakan teknologi peer-to-peer tanpa pihak ketiga yang terpercaya." Penelitian terkait hal itu telah diterbitkan di bitcoin.org dengan judul Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Satoshi Nakamoto, itulah tulisnya. Oke, jadi setelah itu pada tanggal 3 Januari mulai launching pertama kali, ya. Itulah merupakan hari pada saat Bitcoin pertama kali ditambang. Jadi kalau di dalam dunia Bitcoin itu disebut blok 0 atau blok Genesis. Jadi itu pertama kali, itu 3 Januari 2009. Nah, pada tanggal 8 Januarinya 2009, software atau perangkat lunak pertama kali, ya khusus untuk Bitcoin ini, dimilis ya di penggiat kriptografi ya, pertama kali itu dikeluarin ya. Nah, terus besoknya tanggal 9 Januari 2009 Bitcoin blok 1 ya mulai ditambang. Jadi itu tanggal 3 blok 0, tanggal 9 blok 1. Penambangan Bitcoin terus berlanjut ya. Berlanjut terus. Jadi setiap hari di seluruh dunia melakukan penambangan Bitcoin. Akhirnya harga Bitcoin itu melonjak terus. Semakin hari semakin naik ya. Dan banyak sekali anak-anak muda ya, kaum milenial, bahkan kaum pemula yang sudah mengenal dunia investasi, begitu tergila-gila, begitu demam Bitcoin, cryptocurrency dan lain-lain, dan teman-temannya ada 100 jenis itu, mereka melakukan perdagangan. Jadi ada yang menambang, ada yang melakukan perdagangan, ya menjual beli harga investasi nilai trading Bitcoin yang disebut aset kripto itu ya di bursa komoditi, sehingga harganya melambung tinggi sampai sekarang ini ya. Nah, jadi itulah sejarah bagaimana Bitcoin atau yang disebut mata uang digital atau mata uang cryptocurrency ya. Dan sekarang sudah banyak ya teman-temannya sudah ikut ya, sampai bergambar anjing, Dogecoin, Ethereum dan lain-lain ya. Itulah yang membuat, jadi Bitcoin inilah yang pertama kali yang membuat populer mata uang kripto. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu Bitcoin ya? Bitcoin itu merupakan ya, jadi perangkat lunak kalau di perangkat lunak sumber terbuka ya, yang dirancang untuk menggunakan teknologi ya atau jaringan peer to peer ya, yang tempat penyimpanannya itu terpusat. Penyimpanan terpusat atau administrasi tunggal, di mana jadi Departemen Keuangan dari Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebagai mata uang terdesentralisasi. Jadi tidak seperti pada mata uang pada umumnya. Bitcoin juga tidak mempercayai penerbit utamanya. Jadi tidak terlalu begitu mempercayai penerbit utama Bitcoin. Jadi memang itu Bitcoin ini benar-benar berdiri sendiri ya, bebas ya. Tidak ada satu aturan yang bisa mengatur transaksi atau perdagangan dan segala aktivitas dari mata uang Bitcoin ini. Nah,
Bitcoin menggunakan database yang didistribusikan ya dan menyebar ke kode-kode dan dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi ya keamanan dasar ya, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh yang memilikinya itu dan tidak pernah boleh dilakukan untuk kedua kalinya. Jadi hanya untuk sekali untuk dihabiskan Bitcoin itu. Tidak boleh untuk transaksi kedua kalinya. Nah, desain Bitcoin juga, ini yang jadi masalah di sini. Desain Bitcoin juga itu memperbolehkan ya pemindahan kekayaan ya dan juga memperbolehkan penggunanya ya yang memiliki Bitcoin itu tidak perlu dengan menggunakan identitas aslinya atau anonymous ya. Jadi, nah inilah yang nantinya saya jelasin pada perkembangannya Bitcoin ini sangat begitu dilarang ya. Jadi Bitcoin ini dapat disimpan dalam komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet ya yang dari pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu Bitcoin dapat dikirim melalui internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Nah, topologi peer-to-peer Bitcoin dan kurangnya administrator tunggal membuat tidak mungkin otoritas itu pemerintahan apapun bisa memanipulasi nilai dari Bitcoin itu atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Jadi tidak seperti mata uang di suatu negara. Jadi Bitcoin ini tidak bisa membuat inflasi. Ya, itu menurut Bitcoin ya. Menurut mereka bahwa Bitcoin ini hanya bukan seperti mata uang yang sebenarnya ya. Nah, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya disebut sebagai aset kripto ya. Nah, sekarang Bitcoin ini ya di Indonesia sudah diperdagangkan di bursa berjangka komoditi ya. Bursa berjangka komoditi ya. Di Bursa Berjangka Jakarta ya. Karena sudah direstui ya, dilegalkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BPPT itu pada tanggal 8 Februari tahun 2019. Jadi Bitcoin sudah ditransaksikan di Bursa Berjangka Komoditi ya. Nah, tetapi Bitcoin ini tetap tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia karena Bitcoin ini bukan merupakan produk dari keuangan ya, bukan aset dari keuangan ya. Bitcoin dan juga Bitcoin diharamkan oleh MUI di Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia, bahwa Bitcoin tidak boleh mengganti rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia ya. Dan transaksi Bitcoin tidak bisa digunakan untuk sebagai pengganti dari mata uang rupiah. Itu MUI mengharamkan dan BI juga tidak merestui dan OJK. Jadi Bitcoin hanya ditransaksikan, diperjualbelikan, ya, didagangkan seperti di bursa berjangka di Amerika, ya, bursa berjangka di negara lain dan juga di Indonesia. Jadi Bitcoin hanya bisa ditransaksikan di lembaga-lembaga exchange ya, di yang agen-agen ya yang memperdagangkan Bitcoin. Tapi Bitcoin tidak bisa untuk dilakukan yang disahkan untuk sebagai transaksi di Indonesia ya. Nah, itu yang saya sekilas mengenai Bitcoin di sini. Yang jelas Bitcoin ini seluruh dunia ya, negara-negara di dunia, apalagi Cina itu sangat sekali. Jadi Cina, India, Amerika ya,
itu Amerika mulai pelan-pelan sudah mulai membatasi, ya, membatasi transaksi Bitcoin ya, membatasi ruang gerak Bitcoin ya. Kalau jadi itu seperti apa yang dikatakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh investor nilai Warren Buffett, bahwa Bitcoin adalah, seperti saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa Bitcoin adalah racun tikus kodrat. Jadi Bitcoin itu sangat berisiko bagi yang memperdagangkannya, bagi yang memilikinya, ya lambat laun dia akan menuju ke kehancuran. Itu seperti apa yang dikatakan Bill Gates. Jadi pada investor-investor kawakan ya, tidak itu merestui itu Bitcoin, yang mereka menganggap bahwa Bitcoin itu sesuatu yang tidak sama sekali berguna ya, sesuatu yang sangat berisiko ya, seperti roller coaster ya, seperti karena memang harga Bitcoin, harga perdagangan Bitcoin itu naik turunnya itu seperti roller coaster ya, sangat berisiko tinggi ya, naik turunnya tajam, volatile banget ya. Nah, Bitcoin juga sangat sekali dipopulerkan, sangat rentan sekali dengan manipulasi harga ya, dengan istilahnya kalau di Indonesia itu yang menggoreng saham ya, seperti itu ya, jadi menggoreng harga, jadi dikuasai oleh bandar-bandar ya, seperti orang terkaya di dunia Elon Musk ya, bos Twitter Jack Dorsey, investor besar di dunia yang memang dengan sengaja mereka menggoreng itu Bitcoin, karena mereka hanya untuk mengambil keuntungan dari fenomena Bitcoin ini, dari kegilaan pasar ya, anak-anak muda ya yang belum begitu mengerti banyak tentang dunia investasi ya, karena Bitcoin ini tidak punya underlying aset, dan Bitcoin ini juga tidak direstui, tidak disahkan oleh otoritas sebagai alternatif transaksi ya. Jadi cuma hanya diperdagangkan sebagai ini sesuatu komoditi ya. Bitcoin itu diperdagangkan di bursa berjangka, itu dia seperti komoditi, dia bukan alat keuangan ya. Supaya Anda tahu bahwa Bitcoin itu bukan alat transaksi keuangan, dia hanya sebagai barang komoditi ya, seperti jagung ya, soybean, kelapa sawit ya, karena dia memang banyak sekali yang memilikinya, dan namanya komoditi itu kan, kalau kita, jadi manfaat Bitcoin itu ya sebenarnya tidak ada, karena negara-negara besar di dunia seperti China ya sudah membuat mata uang digitalnya yuan ya, dan juga nanti Amerika juga nanti akan membuat, next time-nya akan membuat itu dolar digital dan lain-lain. Jadi Bitcoin manfaatnya tidak ada sebenarnya. Nah, tapi di bursa berjangka komoditi dianggap sebagai suatu komoditi yang memang lagi tren, lagi benar-benar lagi populer. Jadi akhirnya diperdagangkan itu. Nah, inilah hal yang sangat berisiko. Nah, Cina ya sudah jelas-jelas ya pada bulan Mei sudah melarang, Mei 2021 sudah melarang aktivitas Bitcoin. Segala transaksi keuangan yang menggunakan Bitcoin itu ilegal, dilarang, di stop ya. Bahkan lembaga-lembaga keuangan di luar ya, atau lembaga-lembaga cryptocurrency di luar negeri, di luar Cina, yang melayani, memfasilitasi warga negara Cina dengan menggunakan Bitcoin, itu dilarang. Bahkan hari ini saya mendengar kabar bahwa akan diberikan sanksi tegas, akan dihukumlah sama pemerintah Cina, Xi Jinping, itu perusahaan-perusahaan di luar, karena dianggap ini suatu transaksi aktivitas yang ilegal, karena Bitcoin sangat mengganggu. Sekarang mulai situs-situs ya, Weibo, situs Daily, situs-situs yang besar di Cina yang sudah offline, ada yang akan disanksi keras bagi menyebarkan atau memberitakan tentang cryptocurrency. Jadi media-media yang memberitakan cryptocurrency bisa kena sanksi, bisa ditutup ya. Dan juga segala penambang, disanksi tegas bagi penambang Bitcoin, karena Cina sangat benar-benar lagi
karena Bitcoin ini sangat memboroskan energi ya. Cina lagi menghadapi krisis itu, dan satu lagi Bitcoin, penambang Bitcoin ini menggunakan karbon yang tinggi, merusak udara ya, emisi nol bersih yang benar-benar sekarang lagi Cina menggalakkan itu. Nah, Bitcoin ini sangat sekali mengganggu aktivitas penambangan Bitcoin ini, merusak ya, membuat energi karbon yang banyak. Makanya Cina melarang tegas, memberi sanksi hukum bagi yang melakukan penambangan Bitcoin, dan sudah mulai dijalankan. Nah, makanya harga Bitcoin ini sudah mulai semakin hari semakin menurun karena memang mulai ditentang di seluruh dunia ya. Mulai tindakan-tindakan tegas dari pemerintah Cina ya. India juga melarang ya. Nah, hanya Bitcoin punya support, yaitu negara kecil di Amerika Tengah, yaitu El Salvador, yang menggunakan cadangan devisa dia. Bitcoin itu digunakan sebagai cadangan devisa. Inilah cuma negara kecil yang pendukung Bitcoin. Tapi semua negara di dunia itu tidak menyetujui Bitcoin, karena Bitcoin aktivitas penambangannya itu sangat menguras energi dan merusak udara bersih. Nah, jadi kedepannya yang saya mau kasih informasi sini bahwa tidak ada gunanya Anda hanya gambling di bursa berjangka komoditi ya, di seluruh dunia. Anda transaksi itu naik turunnya harga Bitcoin itu Anda seperti Anda di kasino. Nah, kedepannya itu Anda akan menikmati kerugian yang besar ya, karena Anda itu harga Bitcoin seperti digoreng-goreng, dikatakan mau ke 70.000, mau ke 100.000 ya. Saya sudah pernah mengalami hal-hal seperti gitu. Itu namanya Anda termakan narasi ya, penggorengan ya dari Elon Musk ya, hanya untuk kepentingan dia, karena dia sudah beli, dia suruh Anda beli lagi supaya dia bisa menjual. Nanti satu waktu kalau Elon Musk dan kawan-kawan menjual dalam jumlah yang banyak, Bitcoin itu turun dan bisa mencapai harga nol. Nah, disitulah Anda meratap ya, investasi Anda sudah Jadi kalau Anda mau menang, sebenarnya Anda trading di bursa berjangka Jakarta, tapi Anda jangan pasang posisi beli. Anda harus menjual itu. Setiap ada harga naik Bitcoin, Anda jual. Setiap ada harga naik, Anda jual, karena Bitcoin akan menuju kehancuran. Saya katakan kepada Anda ulang-ulang bahwa Bitcoin akan menuju kehancuran, karena itu ada hal yang tidak ada gunanya. Karena Bitcoin itu, cryptocurrency itu ya, melawan otoritas keuangan di dunia. Ya. Dia melawan pemerintah Cina, melawan pemerintah US, pemerintah India, dan nanti di Indonesia juga melawan otoritas OJK dan BI. Jadi tunggu waktunya aja, Bitcoin akan kembali ke dalam kubur. Oke, sekian informasi yang berguna dari saya. Semoga Anda bisa mencermatinya, dan Anda bisa dapat manfaat dari sini. Mohon Anda subscribe channel YouTube ini, dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan notifikasi berikutnya, video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses untuk Anda.